never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Saya lebih tambah lagi. Amin. Paris. Amin, amin. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Jadi teman-teman, kali ini aku sudah berada di Terminal Jatisrono, Wonogiri. Nah teman-teman, kali ini aku bakal naik bus pelopor kenyamanan di zamannya legend lah, kalian juga pasti udah tahu, yaitu Mulyo Indah. Nah di sini juga kalian banyak banget request di kolom komentar. Aku di requestin untuk naik armada bus yang sleepernya ya. Ini bisa dibilang sleeper pertama teman-teman, pertama di rutenya, di rute Jakarta Wonogiri, yaitu Mulyo Indah dengan kelas Suite Family. Seatnya konfigurasinya itu 21, cuma sleeper kelas teman-teman. Nah bisa dibilang di jalur Wonogiri semakin kesini persaingannya semakin bisa dibilang memanas juga ya teman-teman ya, karena kedatangan juga ada Bima Satya, dia kan tronton Scania 410, terus Agus Sejati juga sekarang baru hari ini rilis dia sleepernya yang suite class dari Laksana. Tapi yang Mulyo Indah ini juga bisa dibilang nggak bisa kita anggap remeh juga ya, karena dia fasilitasnya juga mumpuni juga, dan dia juga sejak kembali lagi, sejak comeback dari kemarin Land Perdana itu benar-benar muncul gebrakan, yaitu langsung ada armada yang Suite Family, ada yang tronton ya kan. Nah oke teman-teman, penasaran seperti apa untuk tripnya, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel YouTube aku ya. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai ya, agar kalian nggak dapat info separuh-separuh. Gaskan. Ini suasana di Jatisrono teman-teman. Aku bisnya udah mau sampai infonya, aku tak siap-siap dulu. Kita hunting dulu nih, ada Mahardika nih. Widih, Mahardika udah mulai ngelain lagi ya. Angkatan sore juga teman-teman, menarik, kita coba ini. Nah itulah Wonogiri, jadi banyak yang menarik ya teman-teman ya. Jadi aku nggak berhenti bis Wonogiri, kalau ngebis Wonogiri itu karena bisnya menarik-menarik. Nah ini artisnya Raya Purwantoro ini. Wah, wangar, ramah-ramah kan krunya. Agung Sejati mulai pada lewat nih. Bekasnya Zentrum ini. Jadi ini Mulyo Indah Sondeno. Aku naiknya yang sleeper bukan yang ini. Ini seat yang kita duduki di sini teman-teman. Bisa langsung berangkat ya. Yuk kita naik. Oke teman-teman, ini jadi untuk penampakan dari armada sleeper terbaru milik Mulyo Indah. Ini tuh sempat rame ya teman-teman, karena unit ini tadinya itu milik Sudiro Tunggajaya, jadi tiba-tiba dibeli oleh Mulyo Indah. Banyak yang berspekulasi kalau Sudiro itu mulai turun. Asal kalian tahu teman-teman, kalau Sudiro itu dari dulu emang seperti itu, dari zamannya Agam Tunggajaya. Jadi dia punya ready stock di karoseri, terus unitnya habis itu kalau ada yang minat bisa langsung dibeli, alias sama pihak Sudiro itu dijual lagi gitu. Jadi kan itu bisa bilang kayak dealer berjalan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini aku sekarang sudah berada di yang bagian 2.
atau yang konfigurasinya 2 ya teman-teman. Ini biasanya sebenarnya sama persis kayak sleeper boost yang kayak Sweet Plus sebelumnya yang 11, cuma bedanya ini konfigurasinya 21 teman-teman. Jadi total seat dalam bus ini itu ada 32 seat ya, semuanya sama kayak gini, 21 atas bawah sama. Terus teman-teman, di setiap seat juga udah terdapat ini ya, sabuk pengamannya juga, jadi untuk kita itu lebih lebih nyaman dan aman teman-teman. Udah ada ya. Terus di setiap seatnya ini juga sudah terdapat TV LCD, di setiap seatnya udah terdapat, dan jadi benar-benar privasi banget. Nah, ini yang aku bingungin karena aku ini juga baru pertama kali naik sleeper yang konfigurasinya 21. Ini aku bingungin, kalau kita duduk di sini, terus sebelah kita cewek itu gimana? Apalagi kan bukan muhrimnya itu teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, karena ini kan keputusan dari manajemen, mungkin ada kayak peraturan mungkin untuk yang belum suami istri atau mungkin nggak ada kaitan darah gitu kan, mungkin dipisahkan untuk pembelian tiketnya, nggak boleh cowok sama cewek. Cuma nggak tahu juga ini penerapannya ntar gimana, karena jujur aku baru pertama kali naik Mulyo Indah yang sleeper ini, khususnya yang bis kelas Sweet Family ini teman-teman. Untuk seatnya seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah ini udah untuk kalau lagi duduk seperti ini, kalau lagi rebahan bisa kita turunin lagi teman-teman, kayak gini. Nah udah, ini udah paling rebahan ini ya kan. Ini enak banget sih teman-teman, asli nyaman banget. Untuk tiketnya sendiri bus ini itu 360.000. Untuk tiketnya 360.000 untuk kelas Sweet Family. Bus ini melayani rute dari Purwantoro, Wonogiri sampai, kalau nggak salah ini jemputan terakhirnya itu di daerah Semarang kalau nggak Bawen ya. Nah terus untuk tujuannya itu ini teman-teman, itu di Jakarta, Pulau Gebang, sampai terakhir dia parkir di Parung Muncul teman-teman. Gitu ya. Untuk review lebih mendetail lagi nanti sambil berjalan aja teman-teman, sambil aku lihat-liatin ada apa aja di dalam kabin bus ini. Bus ini juga udah dilengkapi bantal dan selimut sebenarnya, cuma aku nggak tahu nih tiba-tiba kok jadi kosong. Apa mungkin nanti pas bisnya udah berjalan baru disiapkan, mungkin ya, apa nanti pas kita checkpoint sampai garasi. Terus aku juga belum tahu kenapa aku teman-teman reviewnya langsung, karena mumpung masih terang, karena bus ini kan angkatan sore, jadinya nanti kalau review malam kalian juga takut kurang jelas gitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang bagian dua orang Sweet Family namanya, kalau yang 21 konfigurasinya. Jadi gimana teman-teman untuk gebrakan Mulyo Indah menurut kalian ini gimana? Ini kan dia setelah lama vakum ya, setelah corona kemarin vakum, sekarang mulai ngelen lagi, ada gebrakan baru lagi ya kan. Akhirnya gini, dia langsung bener-bener, karena emang dia terkenalnya lambang kenyamanan, jadi yang jebret beli unit yang benar-benar bikin penumpangnya nyaman alias memanjakan penumpangnya. Nah ini kalau yang aku bisa disebutin, aku lihat di sini ya teman-teman ya, yang di dalam bus ini tuh ada apa aja. Aku sebutin di sini ada USB port, ini untuk charging HP, di sini ada. Terus ini ada cup holder, di sini juga mungkin ada tempat untuk naruh HP juga bisa. Terus seatnya seperti ini ya, tadi aku udah jelasin. Terus ada TV LCD, ada hordeng untuk menjaga privasi kita. Nah ini sebenarnya ada batasnya juga, sebenarnya. Cuma kan ya gimana ya teman-teman ya. Aku sulit menjelaskan sih sebenarnya. Ya, kalian komen aja di kolom komentar teman-teman lah ya, untuk pendapat kalian. Nah terus teman-teman, ini yang lebih spesial dari Sweet Family, ada di sini ada. Apakah itu? Ntar aku kasih tahunya ntar. Dan ini yang tadi aku bilang ya, di sini terdapat cup holder di sini, cup holdernya untuk mungkin botol sama HP ya teman-teman ya, di sini bisa taruh di sini HP-nya. Nah ini yang aku bilang spesial ini. Dia ada pandangan untuk ke depan, karena sebelumnya untuk Sweet Family ini dia benar-benar bisnya privasi banget.
alias benar-benar tertutup teman-teman. Kalau yang switch kelas sebelumnya ya. Terus untuk di switch family ini Laksana ngasih, bisa dibilang ngasih kebijakan baru juga, inovasi baru, yaitu menyediakan kaca di depan agar pandangannya bisa kita lihat ke depan, nggak monoton ya, nggak sumpuk gitu katakan. Terus sama TV-nya 2 USB portnya ini untuk USB portnya teman-teman ya, untuk ngecas handphone. Terus ini untuk TV LCD, bisa kalian lihat di situ. Terus ini untuk jarak seatnya ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini benar-benar selonjor banget, benar-benar kondisi tidur banget teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian untuk kelas Switch Family ini? Silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Tapi ini aku reviewnya belum selesai ya. Kalau nanti ada yang terlewat, mungkin yang harus kalian lihat juga, nanti akan aku review tuntas juga di setelah rumah makan. Aku juga belum mereview di bagian seat yang kita duduki di seberang sana, karena kita single seat. Nah teman-teman, ini aku udah duduk di seat yang aku duduki, yaitu di seat nomor 3, di single seat bagian deck yang atas. Seperti ini teman-teman. Untuk bisa dibilang nih lebih kecil ya teman-teman, lebih fresh daripada yang suite kelas biasanya yang satu-satu. Itu lebih fresh ya, karena sebelah itu ada 2, jadi ya gimana caranya biar muat, akhirnya ya udah jadinya seperti ini kabinnya teman-teman. Di sini juga sama ya, terdapat USB port untuk cas HP di sini. Terus untuk TV LCD juga ada di depan sini. Terus ada pemecah kaca juga untuk menjaga privasi penumpang. Di sini ada hordeng juga ya teman-teman ya. Seperti itu aja sih teman-teman, sama kayak yang di sebelah persis itu, sebenarnya sama, gak terlalu jauh beda, nggak ada bedanya. Untuk rebahan aku tes coba ya, rebah banget apa enggak. Bisa lebih. Oh ini di sebelah sini. Di sebelah sini panelnya teman-teman. Oh ini udah yang paling rebahan ternyata. Kalau duduk seperti apa? Ini dia manual ya teman-teman ya, nggak pakai apa electric seat, manual ini. Tuh, duduk seperti ini. Kalau duduk seperti ini ya posisi duduk saya ya. Seperti ini. Kalau untuk rebahan seperti ini. Kok kayaknya enakan yang di sebelah sana. Tapi seperti inilah teman-teman untuk yang bagian single seat yang aku dudukin. Untuk biar kalian melihat lebih detail lagi, ini aku ambil kameranya. Nah teman-teman, ini untuk penampakan dari single seat yang aku duduki ya. Ini untuk kaki aku di sini, ini ada tas. Ini kayaknya kalau untuk kelas Switch Family ini emang kalau tas besar seperti ini dianjurkan ditaruh di bawah aja, karena sayang. Di sini kan ada pandangan ke depan nih. Ya kan ada kacanya juga yang lebih spesial dari Switch Family ini teman-teman. Pandangan ke depannya ada gitu, nggak membosankan. Terus di sini ada pemecah kaca juga ya, ada TV LCD yang aku bilang tadi. Terus di sini ada cup holdernya, ya kan? Ini untuk pemecah kaca darurat. Seperti ini teman, ini lampu untuk biasalah lampu tidur variasi ya. Tuh ya di situ ada air apa namanya? Purification untuk netralisir udara di dalam kabin bus ini. Itu kuning masih bagus berarti. Kalau udah merah itu udah kotor tandanya. Ini teman-teman ya. Nomor duduknya 1A ini kalau yang atas ini. Nanti untuk di rumah makan aku bakal lebih detail sampai belakang-belakang ada fasilitas apa aja. Gitu ya. Apa mau sekarang aja teman-teman? Nanti aja ya. Biar kita lebih santai juga, lebih tenang juga reviewnya. Oke. Yuk sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Ini bisa lagi sampai terminal mana ini? Darjo. Ya, terminal Darjo ini. Lanjut jalan lagi dari terminal Darjo. Horor juga. Ini kok ngampleh-ngampleh banget ya. Biasanya kan kokoh, kok ngampleh-ngampleh banget sih. Ini TV-nya nggak dinyalain apa pilih gitu dari depan? Kok mati? Kok mati TV-nya? Apa ini tombol ini? Apa ini tombolnya ya? Coba deh. Oh iya, nyala. Oh ya teman-teman, untuk tadi yang aku kasih tahu ke kalian yang untuk tuas narik
seat ke belakang tuh di sebelah sini. Di sini nih, kelihatan nggak sih? Pegangan ini ya. Nah, TV-nya nyala, keren kan? Biar bisa lebih privasi banget kita nonton TV di dalam bus ini. Oke, yuk sekarang kita lanjut perjalanannya lagi. Oke teman-teman, untuk review lebih lengkapnya lagi untuk bus ini nanti seperti apa keadaan dalam kabinnya, nanti kita pas di rumah makan aja ya. Karena kalau sekarang ini masih ribet teman-teman, bis masih naikin penumpang, terus nggak leluasa juga kalau dalam keadaan bus berjalan gini, tergambar goyang-goyang ya kan. Nanti aku bakal review tuntas deh apa aja sih yang didapat dalam bus ini, khususnya di dalam kelas Suites Family milik Mulia Indah ini. Servis makannya, kali nanti dapat snack atau apa ya kan. Terus selimut bantalnya, apakah selimutnya sudah menggunakan bed cover. Silakan kalian tonton video ini sampai selesai teman-teman ya, agar kalian nggak dapat info separuh-separuh dari bus Mulia Indah ini. Untuk sasisnya apa, bodinya nanti seperti apa, penampakan eksteriornya, silakan kalian tonton aja nanti selengkapnya di video ini ya teman-teman. Nampaknya sih di belakang ada dispenser, nanti kita lihat aja ada apa aja ya. Yuk kita terus video ini sampai selesai ya. Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you missing, and you listen. Nah ini untuk tiketnya ya teman-teman ya, seperti ini. Ini agen nih. Yang butuh nomor agennya nanti bisa langsung kalian cek di kolom deskripsi. Berangkat 4 unit hari ini, Mulia Indah 1, Sondeno, terus yang kuning XSTJ ini sama yang Suites Family yang kita naik teman-teman. Saatnya ini kita berangkat dulu ya bersama Mulia Indah. Nanti untuk review lengkapnya di rumah makan. Tadi kan baru review untuk denah yang seat aku duduki aja. Yuk kita berangkat. Ini Mahardika udah ada angkatan sore juga nih. Next time harus dicobain guys. Mahardika ini angkatan sore dari Yonagiri. Mercy lagi 1626. Inilah persiapan berangkat ya. Dari Yonagiri Adipura. Akhirnya kesampai naik Hino RM ini. Amin. ikut Pak Nanang.
ikut Pak Nanang. Kemarin aku chat Willy juga. Yang berangkat siapa? Nanang ya. Oke. Panggil. Ini untuk tampak dari luarnya teman-teman seperti ini ya. Buat nanti review lengkap eksterior sama interiornya aku di rumah makan aja. Nanti kan untuk mendetail di dalam kabin yang aku duduki sama yang seat 2 itu ya. Sekarang kita jalan dulu, nanti kita review lengkapnya di rumah makan. Ini lagi ngepom di pom gajah. Eksekutifnya yang double leg rest. Sayangnya rombak depannya itu udah dirombak jet bus 2. Aslinya body ganteng ini ya, Scorpion 8. Lanjut berangkat lagi. Sayangnya Hino itu itu mutasi tanggal berapa ya? Kita kan degi anu geblokan. Suyang. Masuk terminal Tirtona di Solo ini teman-teman. Tasnya udah aku taruh bawah jadi kita full selanjor. Ini sayangnya kaca depannya burak ini teman-teman. Karena ini mika ya bukan kaca, jadi kalau dilap bisa, kalau lapnya salah ya burak langsung. Terus ini kita mampir garasi, bisa mampir garasi langsung jos sampai rumah makan. Dan rumah makannya itu di rumah makan Raseco teman-teman. Kita tunggu aja nanti ya seperti apa servis makannya. Apakah spesial? Silakan lihat nanti. Penumpang sudah naik bis, langsung lanjut jalan lagi teman-teman. Ini selimutnya belum dibagiin, dingin banget. Solo, kota seribu kan. Jalan lagi guys. Ini kita masuk garasinya Mulyo Indah teman-teman. Garasi bus Mulyo Indah. Ceker dulu. Sama ngambil snack. Mampir garasi, di situ ada Bruja, belum ngelend ya, kan yang di akuisisi yang dibeli sama Mulyo Indah setahu aku Bruja sama Pumba, cuma ini Brujanya masih di sini, belum jalan, masih perbaikan ya. Glow in the dark, bersinar di kegelapan. Bisa nonton YouTube juga. Itu ininya bisa. Dua. Terus yang satu. Nah ini untuk snacknya teman-teman, isinya. Ini isi snacknya roti gepeng, coklat, sama air mineral. Dah gitu dok. Dah gitu doang teman-teman. Nggak ada cemilan-cemilannya. Oke, thank you mas. Ini untuk selimutnya teman-teman. Wah ada bordiran ini, Mulyo Indah. Hangat ini sepanjang jalan ini. Just.
lepas garasi langsung jos tol. Oke teman-teman, ini maaf ya tadi aku makan duluan rotinya. Untuk menurut aku ya teman-teman ya, mau aku masih ingat aja, langsung aku omongin sekarang. Untuk kelas bus yang dibilang kasta tertinggi di kelasnya, snacknya cuma kayak gini tuh terlalu sederhana sih teman-teman. Biasanya kan kalau kayak bis yang lainnya, maaf ya aku nyebut merek lain, yang kelas sleeper itu dia lebih banyak snacknya, isi snacknya itu lebih beda dari kelas yang lebih di bawahnya ini gitu teman-teman. Jadi biar ada kesan lainnya. Kalau selama perjalanan ini aku lihat ini masih dia mengandalkan di seatnya aja, untuk kelasnya seatnya ini aja yang sleeper. Selimutnya juga seperti ini, belum bed cover ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut aku emang angetan kayak gini sih. Kalau bed cover kalau udah dingin tuh dingin semua. Terus ini juga nggak ada bantal di setiap seatnya. Untuk makannya nanti nih kita tunggu apakah rasanya dan gedungnya itu nyaman. Silahkan kalian tonton aja videonya teman-teman. Aku kira tuh udah sleeper, snacknya banyak gitu kan, melimpah itu kan. Ternyata cuma isinya satu roti sama air mineral gelas. Gitu aja. Dah yuk sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Masuk gerbang tol Ngemplak. Naik sleeper je penak ayo mancal selimut sek. Selimutnya panjang gak ini? Cuma sampai segini doang, nggak sampai nutupin kepala ini. Tuh. Ini nanti paling kali kangkung aku bangun pindah ke depan teman-teman. Ini kita masih di daerah Boyolali mungkin ini, masih nanjak. Jalannya cuma berapa itu nggak kelihatan. Kita lanjut sleep dulu. Bye bye. Dengan gaya arsitektur klasik. Bahas karena jujur menjijikan banget. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar penasaran sama kasus yang kedua ini, kalau misalkan punya lebih 150 pada malam ini, batalin malam minggu gue cuma buat riset kasus yang kedua ini. Dan videonya bakal langsung gue upload besok hari. So, tapi seriusan gak sih? Ya ternyata tadi bis yang di depan kita Narendra barusan kesalip. Narendra ternyata. Oh iya. Dia kan mau bawa angkat Ponorogo dia. Dia lagi kir di Jakarta setahu aku. Sleeper.
Gak, ini sing anu kok. Sing transporter. Ada tam di sini. Kita sampai di rumah makan Raseco. Ini berhubung hujan aku makan dulu aja deh. Nanti kita review bisnya lah, terus sholat langsung berangkat lagi. Yuk, set. Oke teman, ini untuk servisnya, servis makannya. Di sini ada pilihan nasi rames. Terus di sini ada lontong pecel, nasi goreng, nasi soto, sama bakso sapi. Aku mau makan soto aja deh. Kita cobain soto di rumah makan Raseco ini ya. Yuk, cacus. Oke teman-teman, kita makan dulu di sini. Aku ngambil soto. Aku pengen nyicipin sotonya Raseco nih. Kan terakhir aku kalau nggak salah nasi goreng kemarin pas kita naik Bima Satya di depan ya. Sekarang kita makan yang menunya soto. Untuk tiketnya seperti ini teman-teman ya. Untuk fisik tiketnya, terus untuk kupon makannya itu disobek di bagian belakang sini. Jadi dia tuh tadi ada kuponnya sendiri, kayak kertasnya sendiri, kayak punya modelnya STJ gitu loh teman-teman. Untuk tarifnya sendiri ini 360.000 ya, dari Wonogiri tujuan Jabodetabek sekitarnya. Dapat makan seperti ini teman-teman. Jadi aku sarankan kalian nonton videonya sampai selesai biar tahu alur ceritanya, cerita trip ini ya, apakah worth it atau tidak. Silahkan kalian komen aja nanti di kolom komentar video ini, oke? Dan jangan lupa di share juga ya. Yuk kita makan dulu sebelum kita lanjut review bisnya. Capcus. Sayang banget teman-teman, bisnya udah nyaman tapi rumah makannya kurangnya satu, kurang tisu doang ini. Aku dari tadi nyariin tisu nggak ada. Jadi sekarang kita langsung review armada bus yang kita naiki ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aku nge-reviewnya untuk yang explore aja ya. Sebenarnya sih tadi aku udah review di bagian kabin yang kita duduki tepatnya ya, yang di bagian penumpang. Nanti aku bakal explore lagi apa aja sih yang ada di dalam bus ini dan di luar bus ini. Tapi berhubung di luarnya lagi hujan, jadi aku ngeliatinnya seadanya aja ke kalian ya teman-teman ya. Dan aku akan ngejelasin spesifikasi bus ini. Jadi bodi bus ini menggunakan bodi Legacy ya teman-teman ya. Legacy SR3 Suite Class. Ini masuknya masih Suite Class teman-teman. Cuma karena konfigurasi di dalamnya itu seatnya 21, jadinya ini yang untuk tipe Suite Family teman-teman. Gitu. Terus bus ini ditopang sasis Hino RM 280, udah air suspensi. Nah, Hino sebelumnya kan kayak yang RK8 itu non air suspensi ya teman-teman ya. Asli bawaan sasisnya. Kalau ini udah dari bawaan sasisnya air suspensi teman-teman. Sudah remnya juga ini udah yang ABS. Apa sih bedanya di bagian sasisnya ini? Nanti kalau yang lebih mencolok itu di bagian apa? Speedometer. Speedometer itu mencolok banget, beda banget modelnya sama yang Hino sebelumnya. Terus untuk pelek dia baut 10. Sebelumnya Hino juga udah ada baut 10 yang Hino RN 285. Cuma kalau ini RM lebih baru lagi, RM 280 ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, ini untuk tampilan luarnya seperti ini. Ini untuk tampilan depannya. Ini untuk tampilan sampingnya. Dan untuk tampilan belakangnya, karena ini hujan besar, aku ambilnya yang tadi di Terminal Giregebura itu. Seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, itu untuk eksteriornya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya ya. Udah puas kan lihatnya? Udah puas kan? Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Ini oversize depannya ini bisa dibilang gede, panjang ya teman-teman ya, luas. Dashboardnya masih sama kayak Legacy sebelumnya. Modelnya masih seperti ini. Dashboardnya ya masih sama. Nah, ini aku bilang tadi yang paling membedakan dari Hino sebelumnya. Ini jadi dia tampilannya lebih modern ya teman-teman ya. Speedometernya warnanya putih, terus ini udah pakai digital juga teman-teman. Ya kan? Keren kan? Untuk lampu sen masih tetap di kanan, scape. Dia masih model scape ya, belum
belum retarded. Jadi masih pengeremannya spok. Cuma ini udah Euro 4 loh teman-teman. Aduh, aku lupa lagi mau ngejelasin Euro 4-nya gimana. Intinya tuh jadi lebih modern untuk apa ya? Aduh, aku mau jelasinnya lupa lagi. Bahasanya ngomong jelasinnya gimana. Jadi buat teman-teman yang tahu bedanya Euro 4 dan Euro 3 itu silahkan komen aja. Aku mau jelasin lupa, jelasinnya gimana ya. Bahasanya lebih menjelaskan ke kalian yang menjabarkannya itu. Oke teman-teman ya, ini untuk speedometernya. Sekarang kita masuk di bagian interior kabin penumpangnya. Ya, ini seperti saya bilang tadi, Switch Family ya teman-teman. Kita masuk. Nah, ini konfigurasi seatnya 21 ya. Ini seat yang aku duduki di sini di atas. Ini minusnya bus ini nanti aku kasih tahu. Kita masuk ke bagian interiornya sampai belakang. Di bagian belakang terdapat dispenser. Ini belum bisa digunakan. Ya kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Masih belum bisa digunakan dispensernya, sayang banget. Terus untuk model yang paling belakang ini satu-satu nih, atas bawah kayak gini, nggak dua ya. Ini totalnya ada 32 seat teman-teman, total di dalam bus ini. Switch class tapi ada 32 seat, namanya Switch Family. Ini cocok banget untuk buat kalian yang berpergian sama keluarga, sama pasangan. Kalau yang jomblo ya di sebelah sini aja, kayak aku duduk bagian tidurnya gitu ya teman-teman ya. Terus di bagian belakang sini seperti biasa ya, ada tempat istirahat driver. Terus di sini ada toiletnya. Toiletnya seperti ini bisa dibilang cukup luas teman-teman. Kalau aku suka dari Laksana itu dia tempat airnya banyak. Tuh, masih ada stok juga. Terus sama agak gedean. Kalau di Butro itu stok airnya kecil. Gitu teman-teman. Udah ada apa namanya? Yang untuk biar bau itu keluar exhaust apa tuh? Gitu teman-teman ya. Ini untuk tampilan dari interior bus ini. Jadi kan tadi kan aku coba kayak mendetail di bagian seat aja untuk bagian penumpangnya. Kalau ini aku benar-benar liatin ke kalian bagaimana penampilan dari bus Switch Family ini. Nah, ini untuk minusnya. Ini kan bis Switch ya, bis kelas sleeper. Minusnya satu, ini nggak ada rak sepatu. Terus kalau bisa dibikin apa ya, dikasih karpet gitu loh teman-teman. Setidaknya ya sendalnya dicopot sih di luar gitu, dikasih rak. Jadi ke dalam kita nenteng sendal aja gitu, nggak masalah sebenarnya. Cuma ini nggak ada. Jadi apalagi sekarang lagi kondisi hujan, nanti cerawan buat becek ini pasti gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih di ini lagi ya, perbaiki lagi pelayanannya. Terus untuk paling depan itu di sana ada kotak teman-teman, kotak kecil itu untuk penyaring udara. Maksudnya dia pendeteksi kalau di udara ruangan ini kalau kurang baik, nanti di sana bakal ada notifikasinya. Ini bakal aku kasih lihat ke kalian seperti ini. Nah, karena ini masih kuning jadi masih aman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk bagian interiornya. Sekarang kita langsung lanjut lagi aja perjalanannya ya, gaskan. Nah, ini aku udah bareng penumpang dari mana ya Bu? Naiknya Bu ya? Solo. Dari Solo ya? Dari Jalan Veteran Solo ya. Nah, menurut Ibu sama Bapak ini untuk bus ini gimana Bu? Pelayanannya, fasilitasnya gimana? Bagus ya. Nah, terus ada saran nggak Bu untuk kedepannya? Kira-kira bus ini gimana? Untuk lebih baiknya? Gimana? naiknya aja yang berat. Oh naiknya? Oh iya. Ini karena Ibu naiknya di atas ya. Itu aja ya Bu ya. Untuk servis makannya gimana Bu? Bagus ya. Jadi untuk masukannya hanya itu aja ya Bu ya. Mungkin untuk penumpang yang sudah, mohon maaf untuk yang sudah berumur ya Bu ya. Jadi kan kalau dapat yang dek atas itu agak sulit juga untuk naiknya ya Bu ya. Mungkin dari manajemen nanti ada dikhususkan lagi kalau ada penumpang yang sudah berumur. Kasih dingklik. Ganti apa? Dingklik. Dingklik. Oh, Yang bisa dilipat itu loh Mas. dingklik itu apa ya? Dingklik Bancik kayak bancik, jadi Injekan. injakan. injak. Oh. Bisa dilipat. Nggak usah dilipat untuk bisa
Iya, ini injakannya ya emang karena dari kalau ini emang dari karoserinya seperti itu, Pak. Sementara ada dari injakan jalan gitu. berarti ini masukan buat karoseri Laksana. Kalau untuk penumpang yang udah lansia nih, untuk injakan kakinya mungkin di ini lagi ya, diperbaiki lagi ya Bu ya, biar nggak lebih sulit pas lagi posisi naiknya ya Bu ya. Terus untuk harapannya untuk bus ini mungkin tambah unit atau gimana? Tambah unit ya Bu ya, karena Ibu juga tadi bilang katanya udah mesen dari barat cuma udah penuh. Ya Kalau semoga ini kan bisa pesen PP ya. sayangnya udah penuh karena di sini juga masih 1 unit Bu milik Mulyo Indah ini. Udah bagus ya Pak ya? Waktu saya masih muda sekali. Sekarang saya kan sudah 70 tahun. Wah, udah 70 tahun ya Pak ya. Dari muda sampai sekarang masih tetap naik Mulyo Indah ya Pak. Alhamdulillah. Ya udah, makasih ya Pak Bu. Kalau mau ada masukan monggo bisa disampaikan aja nanti biar didengar sama orang manajemen gitu. Naiknya aja, Naiknya aja ya. bancik, Banci aneh. tambahan bancik. Langsung bisa digeser. Oke. Untuk TV itu Ibu bisa tahu cara penggunaannya? Belum ya? Ya mungkin nanti nonton video aku ada Bu caranya Bu. Kalau TV itu Nggak terlalu ya? Mungkin kalau buat nggak terpengaruh. mungkin Naiknya itu aja. naiknya aja ya Bu ya. Untuk AC pas lah ya, nggak dingin banget ya Bu. Cocok untuk keluarga ya Bu ya? Siap. Tidur kan juga nyaman. Nyaman ya Pak? Siap. Untuk tarif berapa tadi? 330 ya? Oke. Ini sudah murah malahan. Udah paling murah malah ya? Murah. Mudah tarifnya Aku kurangnya tuh nggak pakai gini, nggak pakai slipper, malah kemarin dapatnya 370 malah dapatnya. 70 itu yang kakinya nggak ada lagi. Oh, yang senderannya biasa. Terus kaki biasa. Tahu. Mungkin karena ini mendekati Natalan. Tarifnya naik Bu. Oke. Oke, udah ya Bu ya. Nggak ada yang mau diomongin lagi nih. Cukup ya. Makasih ya Bu ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Moga-moga ke depannya lebih maju lagi. Amin. Armadanya lebih tambah lagi. Amin. Terus laris. Amin. Itu yang paling dipengin Bu. Oke. Udah ya Bu. Selamat istirahat Bu. Banyak pelanggan. Oke, amin. Makasih. Sorry teman-teman, dari tadi aku nyebutin tiketnya salah, 360 ya. Ini untuk tarif aslinya itu 330. Ya, tarif aslinya 330. Aku dari tadi nyebutin 360 itu tiketnya apa ya? Oh, iya Mujijaya, karena tiketnya 360 aku jadi kalau inget bus ini 360 terus. Aduh, padahal aku yang bayar 330 teman-teman. Gitu ya teman-teman ya, untuk tarifnya 330. Bisa dibilang tarif termurah ini. Kalau 340 mungkin tambahan snack masih masuk sih menurut aku sih. Ya, mungkin ditambahin snacknya lebih banyak lagi itu lebih masuk teman-teman. Oke, untuk tiketnya seperti ini. Untuk tarifnya ya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Sebenarnya banyak nomor agen, cuma kecil-kecil banget.
radiator. Itu parung itu kan? Parung putar balik di angkatan pagi. Tapi parkir di atas itu mas. Ya, parkir yang di atas. Loh, Baladika malah. Prank. Prank. Udah dibeli berarti ya. X-nya di bus. Di prank saudara. Masalahnya belakang masih tulisan PT ini loh, PT Adibus kan, gemilang berarti kan. Stiker mau dikasih. Volvo. Konek bareng kita. Siap. Iya, tronton. Mana? Tronton itu? Iya, 410. Yang tadi di tol nyalip itu loh.
Bekasi Timur. Ini bolong. Akan mas. Oke. Nah, ini bis Madura kita. Jogja HP05. Pak, makasih ya Pak. Mana ini? Oh ini. Oke. Oke, makasih ya Mas ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita tiba juga di Bekasi Timur ini. Saatnya kita pulang. Jadi bagaimana untuk perjalanan kali ini teman-teman? Apakah busnya worth it atau tidak? Kalau menurut aku kurang dislimutnya kurang gede aja sih. Sama yang tadi kan udah aku ulas sepanjang perjalanan ya teman-teman ya untuk tripnya. Terus ya udah sekarang saatnya kita pulang. Jadi cukup sekian dulu untuk video trip kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye.